Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal terus mendorong peningkatan kualitas dan produktivitas komoditas unggulan di Kabupaten Kendal. Salah satunya melalui pelatihan budidaya kopi berbasis agroekosistem dan berkelanjutan bagi para petani kopi. Pelatihan budidaya kopi kali ini digelar di Desa Pakis, Kecamatan Limbangan dengan melibatkan sekitar 35 petani kopi setempat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman petani dalam mengelola kebun kopi secara berkelanjutan. Dalam pelatihan tersebut, para petani diberikan beragam materi, di antaranya agroekosistem dan naungan, pengendalian hama dan penyakit, pupuk organik dan pestisida nabati, pemangkasan bentuk, wiwilan dan sambung pucuk, serta rorak dan pangkas lepas panen. Desa Pakis, Kecamatan Limbangan memiliki potensi besar dalam pengembangan kopi jenis Robusta, sehingga diharapkan melalui pelatihan yang diberikan dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan petani kopi di wilayah tersebut. Ketua Tim Produksi Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Pangan, Hadi Winarno mengatakan, kegiatan pelatihan budidaya kopi kepada petani Desa Pakis dilaksanakan secara berkelanjutan. Untuk memaksimalkan hasil produksi, para petani diberikan pemahaman mengenai teknik budidaya kopi yang baik, termasuk pembibitan, perawatan tanaman, pemupukan organik, hingga pemangkasan yang tepat. Banyak, Pak. Ada agroekosistem, pengenalan agroekosistem, kemudian ada hama dan penyakit, kemudian ada pupuk, terus ada pupuk organik, pestisida, herbisida, pestisida kimia, kemudian nanti ada ini membuat rorak, ya sudah, terus ada nyambung, ada pangkas bentuk, pangkas lepas panen, macam-macam, Pak. Kalau 16 kali pertemuan itu banyak sekali materi. Jadi ini kan direngkas, diambil yang poin-poin penting saja, seperti ini rorak, nanti ada pangkas bentuk, nanti ada nyambung, ada hama dan penyakit. Ada membuat pupuk, minggu kemarin sudah membuat pupuk organik. Kalau hari ini menyasar ke petani di daerah mana ini, Pak? Di Desa Limbangan, Desa Pakis, Kecamatan Limbangan. Harapan saya yang pertama itu adalah peningkatan pendapatan, Pak. Peningkatan pendapatan itu kan ada dua. Yang satu dari harga yang tinggi, kemudian kalau harga yang tinggi itu pasti harusnya diimbangi dengan pengurangan biaya. Nah, yang kedua adalah produksi yang tinggi. Kalau kita bicara harga kita tidak bisa mengendalikan. Tapi yang kita bisa kendalikan, kita bisa upayakan adalah produksi. Kita mengupayakan produksi yang tinggi, kemudian dengan biaya yang lebih rendah, dengan membuat pupuk organik, dengan membuat pestisida kimia organik. Pestisida organik itu sumbernya dari alam juga. Mungkin ada daun mimba, ada buah, ada bunga apa itu yang pahit itu kan. Kalau pestisida itu kan syaratnya pahit, pedas, dan memabukkan. Seperti daun sirsak itu kan bisa memabukkan. Kalau sudah hama itu sudah mabuk, dia tidak akan menyerang. Penyerangannya berkurang. Nah itu mengurangi biaya. Kalau segala sesuatu pakainya kimia, nah itu biaya tinggi. Ya kita tidak meninggalkan kimia, tidak meninggalkan pupuk kimia tetap kita pakai. Kalau misalnya pestisida kimia pun kalau sangat terpaksa ya kita juga disarankan. Kalau tidak terpaksa untuk antisipasi, sebaiknya menggunakan pestisida organik. Gitu. Jadi bisa menekan biaya, meningkatkan produksi. Nah, dengan meningkatkan produksi, misalnya harga sama 10.000 per kilo, tapi produksinya meningkat dari 5 kilo jadi 10 kilo kan sudah ada penambahan pendapatan. Begitu, Mas. Pemateri budidaya kopi di Desa Pakis, Sahono, menjelaskan pelatihan yang difasilitasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal diikuti 35 petani kopi. Adapun pelatihan digelar selama 1 minggu, 2 kali, dengan materi yang berbeda. Setiap hari materinya lain-lain, dari ekosistem, terus percabangan, membuat bokasi, pangkas bentuk, dan rorak sampai hari ini. Nanti lainnya masih banyak materi, ada hama penyakit, pangkasan produksi,
pangkasan halus, terus membuat pestisida nabati, terus membuat PGPR, pupuk cair itu Bu. Dan nanti setelah semua selesai pelatihan kita rencana mau studi banding ke Taman Sukoharjo. Oke. Pak, pentingnya pelatihan ini seperti apa sih Pak? Banyak ini kan petani sebagian belum tahu teknik budidaya kopi. Nah, itu dari dinas memfasilitasi ada anggaran supaya saya membantu di desa pakai sini kelompok ini. Oke, harapannya dengan adanya pelatihan ini seperti apa Pak? Harapan petani terutama harus produksi meningkat dan kegiatan kelompok hidup. Kalau selama ini sendiri di Desa Pakis ini produksi kopi seperti apa Pak? Masih per pohon hitungnya per pohon paling 0,7 sampai 1 kilo. Itu per pohon ya? Pohon. Kalau sehektar di sini kan 1.600. Rata-rata 1 hektarnya bisa panen berapa itu Pak? 1 ton 500 kilo. Pelatihan budidaya kopi berbasis agroekosistem dan berkelanjutan disambut antusias oleh petani setempat. Menurut Ketua Kelompok Tani Sumberjeki, Jarwono, melalui pelatihan tersebut petani kopi di Desa Pakis, Kecamatan Limbangan lebih memahami terkait budidaya kopi yang baik dan benar untuk menghasilkan biji kopi yang berkualitas dan lebih baik. Baik, bagus, setuju saya. Ya, setuju. Itu kalau tidak ada pelatihan ini seadanya atau bagaimana Pak? Ya seadanya ya, misalnya ya bisa sendiri kemampuannya sendiri kan belum ada latihan tuh. Ngerawat kopi kan belum bisa bagus belum ada latihan. Sekarang kan sekedar pelatihan ya nanti bisa berubah gimana. Harapannya bisa naik atau gimana? Wah, harapannya bisa naik, bisa petani-petani ya bisa hasilnya bisa bagus. Lebih banyak lagi lebih ya, banyak Pak. lagi. Pelatihan budidaya kopi berbasis agroekosistem dan berkelanjutan ini merupakan program rutin dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Kendal. Dari Kendal, Jawa Tengah, Anik Kustiani, Lingkar TV melaporkan.